Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya berdiri di sini akan menyampaikan gagasan tentang konsep sebuah negara yang ideal serta perbandingan pemikiran politik antara Machiavelli dan Hobbes. Yang pertama, konsep sebuah negara yang ideal. Konsep sebuah negara yang ideal tentunya sudah banyak filsuf-filsuf dari luar yang meneliti tentang hal ini. Salah satunya adalah Plato serta muridnya Aristoteles. Plato ini orang yang sangatlah imajinatif, sangatlah idealis. Dia mementingkan kebijakan untuk negara yang dia impikan. Dia mementingkan pendidikan di dalam sebuah negara. Dia menginginkan negara dengan penuh pengetahuan. Dia ingin pemimpin dan orang-orang yang bekerja di pemerintahan harus memiliki ilmu pengetahuan, sehingga orang-orang tersebut dapat menyelesaikan berbagai penyakit yang ada dalam masyarakat. Dia selain tadi mementingkan pendidikan, dia juga anti individualis. Dia tidak ingin adanya pembatasan antara laki-laki dan perempuan. Dia juga tidak ingin adanya lembaga perkawinan di dalam suatu negara. Karena dia berpendapat bahwa di dalam suatu negara perempuan adalah sama dengan laki-laki. Tidak ada beda laki-laki sama dengan perempuan. Selain itu, dia ingin semuanya mempunyai kepemilikan bersama, baik harta, istri, anak, dan lain-lain. Inilah negara yang didambakan oleh Plato. Selain itu, pemikiran Aristoteles muridnya agak berbeda dengan Plato ini. Yang empiris, untuk pemikiran Aristoteles, dia lebih empiris atau lebih dikenal dengan politiknya yang empiris. Dia berpendapat bahwa manusia adalah zon politikon, manusia yang bermasyarakat serta berpolitik. Dia beranggapan bahwa tiada manusia atau masyarakat yang tidak bisa hidup satu sama lain. Dia ingin membentuk sebuah negara di mana negara tersebut dijalankan oleh beberapa orang untuk tujuan negaranya sendiri. Untuk itu dia mengklasifikasikan negara menjadi dua. Yang pertama adalah monarki. Negara yang diklasifikasikan pertama ini adalah negara yang dipimpin oleh satu orang saja. Pemerintahan hanya dijalankan oleh satu orang saja. Tapi dalam prakteknya, hal ini mustahil menurut Aristoteles. Karena mustahil bagi seseorang ingin mengabdikan dirinya untuk negaranya sendiri, serta dia sendiri yang menjalankan pemerintahnya. Hal itu mustahil bagi Aristoteles. Sebab itu dia mengemukakan pendapat kedua, yaitu negara yang demokrasi, seperti negara Indonesia ini, negara yang demokrasi, di mana masyarakatnya tentram, dapat memilih pemimpin untuk kedepannya. Dan juga pendapat Aristoteles ini, dia membenarkan adanya hak individu. Tidak adanya kebebasan dalam suatu negara. Dia ingin mengadakan dia lebih menyetujui adanya lembaga perkawinan, menyetujui adanya kepemilikan harta dan istri. Dia berpikir kalau tidak ada pembatasan hal tersebut, negara akan kacau. Oleh sebab itu, Aristoteles lebih ke demokrasi pemikirannya, lebih empiris, masuk akal. Selain itu, ada perbandingan pemikiran politik antara Machiavelli dan Hobbes. Tentang Machiavelli, kekuasaan menurut Machiavelli ialah kekuasaan yang dapat kita dapat dengan cara apapun. Tidak ada cara yang membatasi keduanya. Dia ingin kekuasaan yang dia dapat diperbesar, sehingga dia membentuk 3 konsep. Yang pertama, mengambil kekuasaan. Yang kedua, mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga, memperluas kekuasaan. Dia dalam mempertahankan kekuasaannya, dia akan melakukan segala cara, termasuk mengancam masyarakat yang tidak menaati aturan. Itulah konsep dari Machiavelli. Dan negara yang dia idamkan adalah negara yang hanya memiliki satu pemimpin. Karena dia beranggapan bahwa orang yang satu pemimpin ialah orang yang mempunyai satu tujuan. Tidak ada cabang-cabang tujuan lain selain tujuan yang ia pikirkan.
Selain Machiavelli, ada satu teori lagi yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini agak berbeda dengan Machiavelli, yaitu dia mengadakan kontrak sosial dengan masyarakat. Dia ingin mengadakan suatu pertemuan dengan masyarakat sehingga masyarakat tahu bagaimana aturan ke depannya apabila dia menjadi seorang pemimpin. Dan Thomas Hobbes ini kekuasaannya harus pada satu orang saja, tidak lebih. Serta dia ingin membentuk suatu raja untuk menjalankan suatu kekuasaan di dalam suatu negara. Serta rakyat yang di dalamnya harus menaati semua aturan, dan kekuasaannya tidak terbatas dan mutlak. Meskipun di beberapa teori ada perbedaan, tetapi perbedaan inilah yang membangun semua bangsa di dunia. Oleh sebab itu, saya mengajak semua kalangan pemuda, terutama mahasiswa, harus teliti dalam menganalisis berbagai teori. Kita ambil yang baiknya, kita terapkan di negara kita masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan yang telah saya sampaikan, dan saya akhiri dengan selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum.